Di balik megahnya upacara kematian, di tanah tinggi Toraja, tempat leluhur dijunjung setinggi langit, ada sebuah arena, tempat kerbau bertarung, tapi juga tempat darah menjadi persembahan bagi yang tak terlihat. 4 saudara pulang untuk menunaikan adat, tapi mereka tak tahu yang menanti bukan sekedar upacara, melainkan sebuah kutukan. Ini adalah kisah roh yang terperangkap di dalam tanduk dan tanah. Selamat datang di Roh Mapasi Lagatedong, sebuah cerita horor dari jantung budaya Toraja. Jangan lupa tutup pintu, matikan lampu, dan jangan pernah menatap mata kerbau di malam hari. Langit Lembang Alok diselimuti awan kelabu saat mobil travel tua itu berbelok ke jalan menanjak berbatu. Di balik kabut tipis yang menggantung di antara pepohonan pinus, bayangan tongkonan berdiri kokoh di kejauhan. Atapnya yang melengkung seperti tanduk kerbau menjulang hitam ke langit, seolah menantang awan. Di dalam mobil, 4 saudara kandung duduk diam. Hanya suara mesin dan dentuman batu di bawah ban yang terdengar. Cinta, anak sulung, memandang keluar jendela dengan sorot mata penuh kenangan. Ia belum kembali ke Toraja sejak mereka meninggalkan kampung 10 tahun lalu setelah ayah mereka meninggal. Kini mereka dipanggil pulang untuk menghadiri pemakaman sang kakek, Lak Kule, seorang Pak Tedong legendaris, tokoh yang dulu disegani di arena adu kerbau. Quinza cemas, masih jauh. Sopir, pelan. Bentar lagi, kita udah masuk Lembang Alok. Englan, tenang. Tempat ini gak banyak berubah ya, masih sesunyi ini. Bowo, si bungsu, diam saja. Sejak mereka tiba di Makale kemarin, ia jadi lebih pendiam dari biasanya. Ia bahkan menolak makan pagi tadi. Matanya tampak kosong, seperti sedang memikirkan sesuatu yang jauh. Mobil berhenti di depan tongkonan keluarga mereka. Rumah adat itu berdiri angkuh, dikelilingi rumah-rumah kecil lainnya. Di tiang kayunya tergantung ukiran warna merah hitam kuning, lambang kejayaan klan. Tulang-tulang kerbau berjajar di bagian depan rumah, sisa-sisa dari upacara besar yang telah lama berlalu. Beberapa kerabat menyambut mereka, tangis dan pelukan menyambut Cinta dan saudara-saudaranya. Tubuh Lak Kule disemayamkan di lakian besar yang dibangun di halaman rumah. Peti kayu dengan ukiran motif Toraja terletak di tengah, dikelilingi lilin dan dupa yang mengepul. Saat malam tiba, angin dingin menyelusup ke sela-sela bambu dinding tongkonan. Suara gong dari rumah tetangga terdengar sayup, mengiringi nyanyian pelayat yang memanggil arwah. Di dapur, kerabat sibuk memasak babi dan menyiapkan sirih pinang untuk tamu. Di sudut ruangan, Cinta menatap foto lama kakeknya. Wajah Lak Kule yang tegas, dengan sorban hitam dan kalung tanduk kerbau tergantung di leher. Di bawah foto itu, terukir tulisan, Pak Tedong terakhir dari darah hitam, penjaga arena, penebus leluhur. Apa maksudnya darah hitam? Englan berjalan mendekat. Gue gak tahu, tapi kakek selalu bilang, darah kita bukan darah biasa. Dulu aku pikir cuma mitos keluarga. Quinza duduk dekat perapian. Tadi waktu lewat arena adu kerbau, aku ngerasa ada yang aneh. Apa? Kayak ada yang ngeliatin kita dari balik pagar. Tapi pas kulihat, cuma rumput tinggi dan batu-batu. Bowo tiba-tiba berdiri. Jangan bicara soal arena malam-malam. Suaranya berat dan dalam. Mereka bisa dengar. Mereka siapa? Kerbau yang belum selesai bertarung. Roh mereka masih mengendap di tanah arena. Kakek Kaco pernah cerita, tapi kalian gak pernah denger. Quinza berusaha santai. Lu kenapa sih, Bu? Jangan aneh-aneh deh. Tiba-tiba, gong besar dari halaman dibunyikan 3 kali.
Suara yang menggema itu memecah keheningan malam dan membuat burung-burung berterbangan dari pohon bambu. Seorang tetua adat berdiri di bawah tangga tongkonan. Ia mengenakan pakaian hitam dan sarung merah darah. Di tangannya, sebuah tongkat kayu diangkat tinggi-tinggi. Tetua itu berkata, "Mulai malam ini, upacara besar untuk Lak Kule akan berlangsung. Semua tamu dihormati, semua roh diundang. Tapi ingat, tanah kita bukan sekadar tanah, ini tempat antara dunia. Siapapun yang menginjak arena sebelum waktunya dibuka akan membawa bencana pada seluruh klan. Jangan sebut nama kerbau yang hilang, jangan sentuh batu tengah arena, dan jangan coba berjalan sendiri ke barat setelah tengah malam." Tatapan tetua itu beralih ke arah keempat saudara. Sesaat, matanya berhenti lama di wajah Bowo. Malam itu, Quinsa tak bisa tidur. Ia bolak-balik di atas tikar, sementara angin luar menderu makin kencang. Lalu, ia mendengar suara itu. Geraman. Seperti suara kerbau, tetapi lebih berat, lebih rendah, seperti keluar dari bawah tanah. Quinsa membuka mata, menajamkan telinga. Lalu, bunyi dentuman keras seperti tanduk menghantam kayu. Ia melompat dan menyalakan senter ponsel. Semua orang tampak tidur. Dengan hati-hati, ia membuka jendela kecil. Matanya menyapu halaman. Tidak ada siapapun, hanya bayangan pohon bergerak pelan. Namun di sana, di ujung lapangan rumput, tampak bayangan hitam besar, seperti siluet tubuh kerbau raksasa, berdiri diam, menatap langsung ke arahnya. Saat senter diarahkan, bayangan itu lenyap. Tapi tanah tempatnya berdiri tampak hangus, seperti dibakar. Kabut pagi di Lembang Alok menggantung berat, seolah enggan diusir oleh matahari. Daun-daun pisang basah oleh embun, dan tanah masih lembab oleh hujan semalam. Gong kematian kembali dibunyikan. 3 dentuman lambat, 1 dentuman cepat. Hari ini, arena adu kerbau akan dibersihkan dan diberkati. Mapa Silaga Tedong akan segera dimulai. Cinta berdiri di sisi jendela tongkonan, memandangi lapangan berumput. Tapi pagi itu, sesuatu berbeda. Tanah di tengah arena tampak berlubang. Rampomorakah Tedongna. Apakah kerbaunya sudah datang? Taepa ambe, dari Rantepau baru dikirim siang ini. Tapi sebelum sempat dijawab, suara ringkikan panjang menggema dari arah barat. Bukan suara Tedong biasa. Lebih dalam, lebih menyeramkan. Orang-orang berhenti bekerja. Seorang tua gemetar. "Itu, suara Tambolang." Kusanga, Tedong Tambolang sudah dikubur 30 tahun lalu. Saat air suci ditaburkan ke tanah berlubang, tanah mulai bergetar. Dan dari balik kabut, kerbau itu muncul. Tedong Tambolang, bulu hitam, mata merah, luka berbentuk silang di dahinya. Tanpa pengawal, tanpa tali. Dan ia berdiri di tengah arena, menatap tongkonan. Aku lihat dia, matanya merah. Tapi waktu dia nengok, aku kayak gak bisa napas. Kalian lihat tanah berlubang itu bukan bekas injakan. Itu terbuka sendiri. Engan membuka catatan tua milik Lakule. Di dalamnya, simbol segel. Arena itu bukan tempat bertarung, tapi tempat mengurung.
Manusia yang langgar janji. Bukan dia. Arena itu jalan antara. Malam semakin pekat. Gong dilarang dibunyikan. Tapi saat semua tertidur, langkah kaki terdengar. Langkah berat, seperti kuku besar. Dan suara itu berasal dari bawah tongkonan. Fajar ketiga sejak kedatangan mereka di Lembang Alok tiba dengan muram. Langit kelabu menggantung rendah. Angin terasa dingin, menusuk ke dalam kulit. Di halaman tongkonan kerabat sibuk. Hari ini adalah pemotongan kerbau pertama. Bagian dari rambu solo. Bagian dari penghormatan atau bagian dari sesuatu yang lebih kelam. Seekor tedong bonga, kerbau belang putih hitam, dibawa dari rantai pao. Matanya tampak gelisah. Tanduknya dihiasi pita emas dan merah. Tapi tubuhnya bergetar, seperti tahu ia tidak akan pulang. Kerbau ini harusnya pembuka jalan, tapi aku merasa dia justru yang dikorbankan ke sesuatu yang lebih gelap dari sekadar upacara. Tanah ini, sejak Tambolang muncul, kayak punya napas. Quinsa memegang catatan lama milik kakek. Di pojok halaman, tulisan tangan, tua, goyah. Bukan semua darah bisa diterima. Tanah ini menolak yang tidak jujur. Gong dibunyikan 3 kali. Tok Burake maju dengan parang besar. Ia meneriakkan, "Aluk tok dolo, maparapak tedongna." Parang menebas, darah menyembur tinggi. Tapi warnanya hitam pekat. Tanah nak menolak. Ayam putih mengepak, jatuh, mati, tanpa luka. Matanya putih. Seseorang jatuh pingsan. Perempuan menjerit. "Tedong Tambulang domai pua!" Tok Mina datang. Berjalan pelan, menabur kapur dan garam. Ia berlutut di dekat lubang, lalu bicara. Ada yang membangunkan roh lama, roh dari tanduk dan tanah. Bowo melangkah pelan. Matanya kosong, napasnya datar. Dia haus. Kamu tahu apa yang tersegel di bawah sini? Tedong salah sakna lakule, tedong natok dolo, tedong puang. Suara Bowo dalam, nyaris bukan suaranya. Tok Mina menunduk. Kutukan ini datang dari darah sendiri. Malam itu, angin tak berhenti. Gong dilarang, lampu redup. Quinson membuka buku tua. Di dalamnya, peta arena, jalur bawah tanah, berujung pada batu tengah. Roh penjaga tidak tidur, kecuali ditebus darah keturunannya sendiri. Cinta bergetar. Tiba-tiba suara panci jatuh dari dapur. Lampu minyak berkedip. Bowo menghirup udara, tersenyum aneh.
ada darah di udara. Besok dia akan minta korban lagi. Hujan rintik turun saat malam tiba di Lembang Alok. Udara membawa aroma lumpur dan dupa. Gong tetap dibungkam, karena para tetua tahu tanah telah menolak darah. Tedong Tambolang belum kenyang. Di dalam tongkonan, Quenza tak bisa tidur. Pikirannya gelisah tentang tanah, tentang geraman dari kolong runga. Ia bangkit, mengambil jaket, dan membangunkan Englan. "Bangun, aku mau ke kandang lama." "Kandang yang di belakang hutan bambu itu?" "Iya, aku rasa jawaban semua ini ada di sana." Mereka berjalan dalam kabut malam. Pohon bambu merunduk, tanah becek, dan dari kejauhan suara kuk-kuk-kuk terdengar samar. Dengar itu? Angin. Mereka tiba di depan kandang tua. Bangunan kayu lapuk, dinding miring, tanduk kerbau tertancap di tanah. Saat pintu dibuka, aroma darah dan besi tua langsung menyergap. Di dalam, sebuah altar batu berdiri. Tengkorak kerbau menghadap utara. Di dindingnya terukir kalimat, "Tambolang tak ena mate, hanya diana satu." Tambolang tidak mati, hanya disimpan di antara belantara. Ini bukan kandang, ini tempat pemujaan. Di lantai, lingkaran ijuk, dan di tengahnya, darah segar. Ada yang baru ke sini, dan ada sesuatu yang dikorbankan. Tiba-tiba, dari balik dinding, tapi kandang kosong, Englan mendekat. Di balik tembok, lorong gelap ke bawah tanah. Udara dingin menyambut. Di dalamnya, peti kayu besar. Di atasnya, terukir, Quenza membaca. "Tedong Tambolang." Englan bertanya, "Jadi dia dikubur di sini?" Sebelum mereka sempat berpikir, langkah berat terdengar di luar. Quenza berbisik, "Dia tahu kita di sini." Dan di belakang mereka, suara kerbau mengaum. Fajar belum menyingsing. Lembang Alo dibungkus kabut. Tapi pagi itu berbeda. Gong, gong, gong. Pertanda Map Pasilaga Tedong dimulai. Tapi siapa yang memukul gong itu? Tak ada yang tahu. Di tongkonan, keempat saudara berkumpul. Wajah mereka pucat, nafas tersengal. Bowo pelan terguncang. Dia memanggilku dari bawah arena. "Englan, kita harus bicara ke tetua." Namun, saat mereka tiba di halaman, mayat seseorang telah tergeletak di tengah arena. Tubuhnya remuk, dada terbuka, jantung hilang. Tali ijuk digenggam di tangannya. Tetua Pong Tamu dalam berat. Ini pertanda Tambolang haus darah. Perjanjian lama harus diselesaikan. Cinta. "Apa yang kakek kami lakukan?" Pong Tamu. "Lak Kule bersekutu dengan roh kerbau. Dan kalian darahnya." Malam itu, arena disinari obor. Kerbau hitam besar berdiri di tengah. Matanya merah. Tidak diikat. Dia tidak butuh tali. Tetua berdiri di podium. "Tetua, Mapa Silaga kali ini adalah perjanjian darah." Quenza diminta maju. Ia menolak. Tanah bergetar. Tambolang menyeruduk Quenza.
tangan-tangan bayangan muncul dari tanah. Cinta menariknya kembali. England memukul tanah. Bom bom taidong, sulemoko lako asalmu. Arwah kerbau, kembalilah ke asalmu. Bayangan dari tubur Tambolang naik. Sosok, setengah kerbau, setengah manusia. Tanduk. Lidah menjulur, mata membara. Itu iblis dari perjanjian leluhur. Bowo melangkah ke arena. Wajahnya tenang. Bowo, ambil aku. Biarkan keluargaku pergi. Tambolang menjilat darahnya. Bowo ditelan bumi. Lenyap tanpa jejak. Langit kelam di Lembang Alo. Hujan rintik-rintik. Obor menyala, tapi tak ada yang keluar rumah. Bowo telah pergi. Di tongkonan, ketiga saudara duduk diam. Tubuh penuh lumpur, wajah kosong. Dia belum pergi. Bowo. Bukan, itu Tambolang. Tengah malam, petir membelah langit. Tanduk-tanduk di tongkonan pecah satu persatu. Tanduk terakhir retak, pecah. Tanduk terakhir pecah, Tambolang bebas. Dalam mimpinya Cinta berada di arena kosong. Langit merah, udara panas. Seekor kerbau raksasa muncul. Tanduk emas, mata membara. Kalian mengurungku dalam tanah. Darah kalian membebaskanku. Bowo muncul. Kak Torengku, kami tak bisa menutup apa yang sudah dibuka. Cinta terbangun. Tanduk kayu hitam di dadanya berdenyut seperti jantung. Hanya darah pertama yang bisa mengakhiri. Bukan lewat pertarungan, tapi lewat ikrar. Darah pertama, anak sulung. Mereka menatap Cinta. Ritual terakhir diadakan. Lingkaran ijo, dupa menyala. Cinta berdiri di tengah arena. Aku mau cucu Nekla kule, dan darahku akan mengakhiri ini. Tambolang muncul dari tanah. Diam, mata kosong. Cinta menusuk telapak tangannya. Seperti ini Cinta mengenangkan tanah asal kelahirannya dengan penuh harapan. Dengan darahku, aku menutup ikatan ini. Tanah terbelah, bayangan Bowo muncul, tersenyum, menghilang bersama Tambolang. Sunyi, obor menyala, dan fajar akhirnya datang. Hari itu, satu kerbau putih dikorbankan. Nama Bowo diukir sebagai anak Tedong terakhir. Ia menutup pintu yang tak seharusnya dibuka. Dan suara gong terdengar sekali lagi. Tapi bukan dari dunia ini. Pesan yang disampaikan. Setiap tradisi memiliki jiwa. Setiap tanah menyimpan luka. Kita tidak bisa sembarangan membangunkan apa yang telah lama dikubur. Karena di balik setiap tanduk yang dipajang, mungkin ada janji yang belum ditepati. Atau roh yang masih menunggu penebusan. Cerita ini mengajarkan bahwa ikatan darah bukan hanya tentang keluarga,
tapi juga tentang tanggung jawab terhadap leluhur. Jangan pernah bermain-main dengan warisan yang tak kamu pahami. Terima kasih telah menyusuri lorong gelap kisah roh Mapasilaga Tedong bersama kami. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu tak ketinggalan kisah horor budaya Nusantara lainnya. Ingat, setiap daerah punya rahasia, setiap legenda punya roh yang belum tenang, dan mungkin cerita selanjutnya berasal dari tempatmu sendiri. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Dan hati-hati saat gong berbunyi, karena tidak semua suara berasal dari dunia kita.